Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah keuangan berkelanjutan. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan berkelanjutan di bidang keuangan. Nah, perjalanan ini terdiri dari 4 langkah. Apa saja langkah tersebut? Saksikan terus video ini hingga akhir. Kita mulai dengan pertanyaan mengapa keberlanjutan itu penting dan apa itu berkelanjutan. Nah, keberlanjutan adalah tentang transisi perusahaan dari yang tidak berkelanjutan menjadi praktek produksi yang berkelanjutan. Kemudian kita akan beralih ke keuangan. Bagaimana investor dan bankir dapat membiayai perusahaan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, akhirnya kita perlu tetap melakukan transisi ke dunia perusahaan dan keuangan yang berkelanjutan. Oke, nah pesan kuncinya adalah bahwa kita bergerak dari memaksimalkan keuntungan atau nilai finansial saja menjadi nilai yang terintegrasi, yang menggabungkan nilai finansial, sosial, dan juga lingkungan. Dengan kata lain, kita memasukkan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan pada sistem bumi dalam perhitungan kita. Oke, kembali ke perjalanan keberlanjutannya kita nih, keuangan berkelanjutan. Langkah pertama adalah tentang tantangan keberlanjutan, yaitu sustainability challenge. Baik dari sisi sosial, mari kita pikirkan tentang kelaparan. Berapa banyak orang yang menderita kelaparan. Kemudian perawatan kesehatan yang buruk, pekerja anak, upah yang rendah, dan juga kesetaraan gender. Nah, kemudian dari sisi lingkungan misalnya, yang kita pikirkan adalah perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangan air bersih, dan lain sebagainya. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu telah mengembangkan strategi global untuk mengatasi tantangan ini. Saya juga sudah membahas di video sebelumnya bahwa tantangan ini sudah diatasi, dibentuk strateginya oleh United Nations melalui dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita sebut dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Nah, ada 17 SDGs ini yang harus dicapai pada tahun 2030. Nah, perlu disadari bahwa tujuan-tujuan ini dapat berdampak pada tingkat global. Nah, pikirkan pemanasan global akibat perubahan iklim, namun juga pada tingkat lokal. Nah, kata kuncinya di sini adalah bioregion yang menekankan pada populasi lokal, pengetahuan, dan solusi untuk tantangan sosial dan lingkungan di tingkat bioregions. Nah, langkah kedua adalah mengenai dunia nyata perusahaan, di mana produksi berlangsung dan jasa diberikan. Nah, masalah sosial dan lingkungan terkait dengan proses produksi. Maka pikirkanlah tentang polusi dan kondisi kerja. Bagaimana kita dapat mengarahkan perusahaan menuju praktik bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang pasti ada peran pemerintah untuk menerapkan dan menetapkan peraturan dan juga sistem perpajakan agar perusahaan ini dia selalu mengarahkan praktik bisnisnya pada yang berkelanjutan. Nah, salah satu contohnya adalah pajak karbon, yaitu untuk mengurangi emisi karbon. Namun ada juga peran perusahaan sendiri untuk berperilaku dengan baik, yaitulah bidang tata kelola perusahaan atau good governance. Nah, baik dengan menambahkan pemegang saham sebagai penanggung jawab maupun pemangku kepentingan yang lebih luas. Di samping pemegang saham ada pula karyawan, pelanggan, masyarakat luas, dan sistem di bumi yang harus kita kelola atau perusahaan kelola agar mereka juga turut mendukung praktek berkelanjutan pada bisnis mereka. Nah, pada langkah kedua kita mulai dengan tujuan atau misi perusahaan. Apa yang sebenarnya ingin mereka capai? Nah, kita kemudian beralih ke strategi dan model bisnis dan diakhiri dengan pelaporan terpadu, di mana perusahaan menunjukkan dampaknya terhadap modal keuangan, sosial, dan juga lingkungan. Nah, baru pada langkah ketiga kita menemukan keuangan. Bagaimana lembaga keuangan itu dapat mengalokasikan dananya ke perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan. Lembaga keuangan tersebut mencakup perbankan, kemudian dana investasi, dan juga
ataupun seperti dana pensiun, serta manajer aset besar, bahkan perusahaan asuransi juga. Nah, bagi investor, pertanyaannya adalah bagaimana cara beralih dari berinvestasi yang memiliki keuntungan jangka pendek ke investasi yang memiliki penciptaan nilai jangka panjang. Itu berarti bahwa beralih dari membeli dan menjual saham setiap hari ke investasi yang jangka panjang. Nah, biasa kita kan ingin mendapatkan keuntungan dari investasi-investasi yang kita lakukan dalam jangka pendek. Ya, bahkan ada yang harian, ada yang mingguan, bulanan gitu ya. 5 bulan, setengah tahun ataupun 1 tahun. Nah, itu kita rubah, kita alihkan dengan sistem investasi yang seperti itu menjadi ke investasi yang bernilai jangka panjang atau kita sebut dengan long term value creations. Nah, pemegang saham yang berkomitmen terlibat dengan perusahaan-perusahaan dalam praktik-praktik sosial dan lingkungan yang baik. Hal yang sama juga berlaku untuk bank. Bentuk-bentuk pinjaman baru untuk bisnis yang berkelanjutan dan sirkular. Nah, akhirnya perusahaan asuransi juga mengelola risiko dalam jangka panjang. Nah, pertama, perusahaan asuransi ingin mengurangi risiko angin topan dan banjir misalnya. Itulah yang kami sebut dengan pencegahan. Selanjutnya, perusahaan asuransi harus memberikan perlindungan untuk kondisi cuaca buruk ketika hal itu terjadi. Nah, dan yang terakhir atau langkah keempat adalah transisi. Bisnis seperti biasa sudah tidak memungkinkan lagi. Bisnis as usual gitu ya. Yang mereka hanya memikirkan pada sisi finansial atau profit aja. Nah, tanpa harus memikirkan kondisi lingkungan dan juga kondisi sosial. Itu tidak mungkin lagi pada kondisi saat ini. Nah, perusahaan yang tidak bisa beradaptasi atau bertransisi ke ekonomi berkelanjutan yang baru akan menghadapi kepunahan. Nah, mereka tidak akan bertahan. Hal ini membuat alasan bisnis untuk keuangan berkelanjutan menjadi sangat jelas, yaitu untuk berinvestasi atau meminjamkan dengan dasar yang layak dan menguntungkan. Lembaga keuangan harus fokus pada perusahaan yang siap atau yang sedang mempersiapkan dirinya untuk prediksi praktek bisnis yang berkelanjutan. Nah, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan ada di masa depan. Perusahaan yang tidak berubah itu akan punah dengan sendirinya. Nah, kita sudah lihat bahwa di tahun 2020 perubahan itu sangat signifikan gitu ya. Hanya dengan virus kecil yang tak tampak, banyak perusahaan yang kolaps. Nah, karena mereka mungkin tidak dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. Ada aspek-aspek antara sosial, environment ataupun ekonomik yang tidak mereka jalankan dengan baik. Jadi kan pada saat terkena pandemi COVID 2019 tersebut, mereka langsung kolaps dan susah untuk bangkit lagi. Yang terakhir, mempersiapkan transisi membutuhkan perubahan pola pikir di dunia perusahaan dan juga keuangan. Saya harap mata kuliah ini bisa membantu kita dengan pemikiran terpadu untuk menemukan jalur yang baru dan meninggalkan semua praktek bisnis yang lama gitu ya. Selamat datang di dunia dinamika transisi. Saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari praktek-praktek yang muncul ini, menciptakan dunia baru yang berkelanjutan. Mari kita ciptakan keuangan berkelanjutan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video untuk topik pada hari ini. Mari kita kembangkan dunia baru, yaitu keuangan yang berkelanjutan ini. Semoga materi ini bisa membawa manfaat yang baik bagi teman-teman sekalian, memberi inspirasi dan juga pengetahuan terkait tentang tantangan dan perjalanan keuangan berkelanjutan. Oke, simak terus video-video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.